Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Sahabat PU semangat membangun. Bagi yang mau bangun rumahnya atau renovasi rumahnya dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya karena kami akan bagi video setiap hari, insya Allah. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini saya mau ajak sahabat PU semua berkeliling-keliling di lokasi proyek yang berada di BSD Tangerang Selatan ini. Ini proyek bangun rumah dari nol, sahabat PU, dan kita akan berfokus pada bahasan antara perbedaan kolom struktur dengan kolom praktis. Kira-kira apa sih yang membedakannya, sahabat PU? Selamat menyaksikan. Oke, jadi yang ada di depan saya ini adalah salah satu dari jenis kolom struktur yang ada di proyek ini. Isinya adalah 6D13. Kemudian kalau yang di depan ini isinya adalah 10D13. Kemudian ada yang ukurannya 15 kali 30, ada yang ukurannya 15 kali 40, dan ada yang ukurannya 15 kali 50. Nah, yang baru saja saya sebutkan tadi itu adalah kolom struktur. Ya. Dan pada pengistilahannya itu digambar sering diistilahkan dengan penginisialan, ya, atau diinisialkan dengan sebutan K1 gitu kan, atau kolom 1 gitu ya, K2, K3 dan seterusnya. Itu namanya kolom struktur. Nah, namun di sini ini terlihat ada kolom yang kecil-kecil banget. Tuh, bahkan ketika didirikan itu sampai melengkung seperti ini, sahabat PU. Tuh. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan kolom praktis, sahabat PU. Ya. Bahkan di sini kami hanya memakai 4D8 saja. Oh. Dan tulangan sengkangnya itu kami beri jarak 25 cm. Seperti yang terlihat di depan ini. Ya, berbeda dengan yang kolom struktur ini. Kolom struktur ini sengkangnya kami beri jarak 15 cm. Ya. Ini adalah kedua kolom yang ada di sebuah struktur beton bertulang. Ya. Jadi yang pertama ada yang namanya kolom struktur yang besar-besar ya, kayak yang ada di depan ini, ya. Kemudian yang ada di depan itu, nah, itu adalah kolom struktur. Yang mana seperti dengan namanya kolom struktur ya. Jadi dia itu difungsikan untuk menahan beban-beban dari rumah ini, baik beban hidup maupun beban mati yang ada di rumah ini. Gitu. Sebagai contoh, nanti kan di atas ini ada balok, ada plat lantai, ya kan? Kemudian ada perabot rumah tangga, ada penghuninya. Ya, itu kan semuanya nangkring di atas ya. Nah, kemudian dia kan memberi beban ke bawah. Nanti beban itu tuh nyambungnya ke besi-besi ini, gitu, dan juga ke betonnya ya, tentunya ya. Kemudian diteruskan ke bawah, kemudian sampai kepada pel cap, kemudian diratakan bebannya menuju ke tie beamnya, kemudian diteruskan lagi ke pondasi tiang pancang yang ada di bawahnya. Kemudian baru diterima oleh tanah, gitu ya. Jadi yang menyangga beban yang ada di rumah ini, ya kolom-kolom struktur ini, sahabat PU, ini, kemudian itu. Nah, akan tetapi ini kolom praktis ini dia tidak
ditujuankan untuk menahan beban, gitu. Anggap saja adalah sebuah kolom yang tujuannya untuk frame pasangan dinding bata, katakanlah gitu ya. Frame lurus, tegak lurus, atau frame vertikal, atau frame horizontal ya, atau bisa disebut dengan ring balok itu kan. Atau sebagai pembatas atau titik temu antar pasangan dinding bata gitu. Seperti yang terlihat di depan ini ya. Antara arah pasangan bata yang ke sana dengan antar arah pasangan bata yang ke sini, di tengahnya terdapat kolom praktis gitu ya. Nah, jadi sekalipun nggak ada kolom praktis ini, rumah ini tuh akan tetap berdiri dengan kokoh gitu. Nah, lalu kolom praktis ini apakah secara teoritis dihitung, Pak Nugroho gitu? Ya sebenarnya sudah dihitung ya, tentu oleh para senior-senior kita, para engineer-engineer kita, kemudian para pelaksana-pelaksana bangunan yang sudah berpengalaman di bidangnya. Nah, itu tuh dia hanya keluar paling tulangan utamanya itu hanya 4D8 seperti ini gitu ya. Kemudian kalau mau sedikit lebih baik ya bisa dikasih 4D10 gitu ya, dengan tulang sengkang 25 oke, 30 oke gitu ya. Jadi kalau sahabat BU tanya nih di Pak Nugroho, kalau di proyek-proyeknya itu untuk kolom-kolom praktisnya itu ukuran berapa? Ukurannya adalah 15 kali 15 itu jadinya. 15 kali 20 juga oke gitu ya. Bahkan 12 kali 12 pun juga oke. Lalu isi besinya berapa Pak Nugroho gitu? Isi besinya itu 4 ya. Pakai 4D8 seperti ini juga oke. Pakai 4D10 tentu lebih baik gitu. Tapi kalau seperti ini saja sudah cukup, ngapain boros-boros gitu kan sahabat PU ya. Oke, jadi itu adalah perbedaan antara kolom struktur dengan kolom praktis ya. Kolom struktur di sini, di proyek ini, itu kami tidak membuat sebuah grid kolom ya, tiap 3 meter ada kolom gitu, enggak. Atau tiap 4 meter ada kolom gitu, enggak. Namun menyesuaikan desain dari rumah ini yang memang ngarsitektur sahabat PU. Maksudnya benar-benar didesain oleh arsitek yang berkompeten. Jadi ada yang jarak antar kolom struktur tuh deket banget nih. Ini hanya 1,5 meter saja. Ada yang jaraknya 3 meter, ada yang jaraknya 5 meter sahabat PU. Dari kolom ini ya menuju ke kolom ini itu 5 meter jaraknya gitu. Macam-macam. Ada yang jaraknya hanya 1 meter. Antara kolom ini dengan kolom ini itu hanya 1 meter jaraknya. Ya. Nah, kemudian yang kecil-kecil tadi, yang kolom-kolom praktis itu hanya untuk sekat-sekat ruang saja. Gitu ya. Baik, saya pikir demikian yang dapat kami atau saya sampaikan pada bahasan kali ini. Semoga menginspirasi sahabat PU bagi yang sedang bangun rumah sendiri atau yang sedang mempercayakan pekerjaannya ke kontraktor gitu ya, untuk sebagai bahan pengetahuan untuk melakukan pengawasan di rumahnya masing-masing. Kemudian bagi yang mau pakai jasa kami juga bisa, silakan hubungi Mbak Ayu ya. Nomor WhatsApp-nya ada di deskripsi video ini, sahabat PU. Bangun dari nol, oke, seperti proyek ini. Atau mau renovasi juga silakan. Saya pikir demikian, dan kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Sehat selalu buat sahabat PU semua dan tetap semangat membangun.